Biar hasilnya nggak ngulit jeruk, bagaimana buang cara pengecatannya? Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini tukang cat depan rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita akan merepaint bodi sepeda motor menggunakan cat aerosol di tone premium. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana caranya biar hasilnya itu halus dan tidak ngulit jeruk? Untuk langkah pertama, ini bodi kita amplas dengan grit 800 karena ini bodi belum pernah di repaint. Kalau bodi bekas repaint bisa gunakan grit 600. Dan di sini setelah beres pengamplasan mau kita semprot primer grey atau epoxy 9120. Bang, kalau nggak di primer grey atau epoxy apakah bisa? Bisa, untuk videonya sudah pernah saya upload. Dan untuk pengamplasannya itu menggunakan grit 1000. Semisal bodi itu belum pernah di repaint. Tapi kalau bodi sudah pernah di repaint itu lebih baik di primer grey terlebih dahulu untuk menghindari resiko keriting. Oke lur, untuk penyemprotan primer grey akan kita semprot 2 lapis. Lapis pertama tipis merata seperti ini, kemudian kita jeda sekitar 5-10 menit dan kita semprotkan lagi untuk primer grey-nya sampai benar-benar menutup. Kemudian primer grey itu nanti wajib diamplas atau tidak buang saat mau naik ke warna dasar ataupun warna utama. Jadi untuk primer grey sudah pernah saya bahas dan videonya juga sudah pernah saya upload. Untuk perbedaannya yang diamplas dan tanpa amplas sebenarnya tidak jauh berbeda ya lur. Jadi untuk primer grey ini semisal penyemprotannya bagus, tidak ngulit jeruk, tidak meler, tidak diamplas nggak apa-apa ya lur ya. Tapi semisal ada kendala ataupun ada meler ataupun terlihat ngulit jeruk atau bertekstur, itu bisa diamplas. Nah, setelah kita semprot 2 lapis seperti ini kita diamkan terlebih dahulu sekitar 10 menit. Kemudian setelah kita diamkan 10 menit, ini tinggal kita cek saja ya lur ya. Semisal hasil penyemprotannya bagus, halus, bisa langsung naik ke warna. Tapi semisalnya kok harus diamplas, berarti ini dikeringkan terlebih dahulu. Pengeringan berapa lama buang bisa dicek, ditekan pakai kuku. Semisal sudah keras bisa dilakukan pengamplasan. Untuk amplasnya ukuran berapa buang? Menggunakan grit 800 sampai 1000. Kalau mau lebih jelasnya bisa tonton di video yang pernah saya upload, itu perbedaan epoxy atau primer grey yang diamplas dan tanpa amplas. Tapi pas di video itu hasilnya ya nggak jauh berbeda ya lur ya. Jadi di video ini juga tanpa amplas karena ini hasil primer grey-nya lumayan bagus. Ini mau kita langsung naik ke warna hitam 9109 black dari Ditone Premium. Pastikan dikocok-kocok terlebih dahulu sebelum disemprotkan. Untuk lapis pertama itu bisa disemprot kabut saja seperti ini ya lur, tidak usah langsung basah atau langsung menutup. Jadi kita semprot tipis-tipis saja secara merata dengan jarak kurang lebih sekitar 15 cm. Kemudian setelah beres penyemprotan lapis pertama, ini kita beri jeda ya lur. Jedanya sekitar 5-10 menit tergantung cuaca juga. Kebetulan ini cuacanya sedang hujan, jadi agak lama jedanya ya lur. Ini sudah terlihat ngedof dan kering sentuh, bisa lanjut di lapis kedua. Nah, untuk kuncinya itu di sini ya lur. Jadi pas lapis kedua ini kan kita mau menutup warna sampai benar-benar rapat. Ini kita semprot sampai terlihat basah, tidak apa-apa. Semisalnya ragu 2 lapis bisa dilakukan 3 lapis. Jadi di lapis kedua itu tipis juga. Tapi di lapis terakhirnya itu harus
semprot sampai terlihat basah seperti ini ya lur. Kurang lebih seperti itu untuk cara penyemprotannya. Jadi mau tipis-tipis boleh, tapi pas di lapis terakhirnya itu kita semprot sampai terlihat basah seperti ini. Jadi waktu pengeringannya nanti catnya itu kayak lumer menata mengikuti bentuk media ya lur. Kalau bahasa kerennya itu floatem, kayaknya seperti itu. Oke lur, jadi ini kita semprotnya itu jangan fokus di satu titik saja, tapi kalau bisa muter merata agar tidak meler dan catnya tidak terlalu tebal. Kurang lebih seperti ini ya lur. Jadi ini warna hitamnya kita semprot 2 lapis. Lapis pertama tipis dan lapis kedua ini kita semprot sampai warnanya itu menutup dan terlihat basah seperti ini. Nah, sekiranya warna sudah menutup, ini tinggal kita keringkan saja. Pengeringan tanpa jemur ini kita diamkan sampai kering pegang ya lur ya. Kalau dijemur boleh nggak buang? Kalau mau dijemur boleh, tapi setelah kering sentuh. Jadi beres nyemprot bisa didiamkan terlebih dahulu sekitar 10 menit. Kalau sudah kering sentuh, semisal mau dijemur boleh. Oke lur, setelah kita keringkan, ini keringnya agak ngedof karena memang sedang dingin cuacanya. Biasanya keringnya masih tetap glossy ya lur, tapi ini mungkin cuacanya sedang cukup dingin, jadi terlihat keringnya ini agak ngedof seperti ini. Untuk warnanya ini diamplas atau tidak buang, tidak usah diamplas ya lur ya. Semisal ada debu nempel, kalau mau diamplas atau dihalusin nggak apa-apa, tapi setelah diamplas dengan grit 1000 itu ya disemprot lagi untuk warna hitamnya, tapi disemprot kabut-kabut saja sampai baret amplasannya itu tidak terlihat. Tapi kalau saya ini tanpa amplas ya lur, semisal ada debu nempel, ini nempel di permukaan saja, bisa kita bersihkan terlebih dahulu, kemudian kita lanjut ke pengekliran. Kurang lebih seperti itu ya lur. Yang jelas kalau warna tidak saya amplas. Nah oke lur, jadi kita lanjut ke pengekliran. Untuk clearnya ini kita gunakan 9128 clear gloss plus aktivator dari Diton Premium. Dikocok terlebih dahulu sebelum disemprotkan. Ngocok-ngocoknya agak lama nggak apa-apa ya lur ya. Kemudian untuk penyemprotan clear sama seperti penyemprotan warna tadi. Lapis pertama kita semprot kabut saja secara merata, tidak usah langsung terlihat basah, tapi kita semprot tipis merata seperti ini. Kemudian kita beri jeda sekitar 10 menit. Jedanya tergantung cuaca ya lur. Ini cuacanya memang agak dingin karena hujan. Kemarin yang 3 video sebelum video ini itu cukup bagus, ada panas jadi ngeklirnya bisa bras-bras. Tapi di video ini terlihat ya lur ya, saat kita nyemprot clear basah seperti ini agak terlihat memutih atau ngembun. Nah kalau ngembun seperti ini bagaimana buang? Ini kan di lapis kedua kita semprot agak terlihat basah, sudah terlihat memutih. Itu nggak usah panik, kita ratakan terlebih dahulu, nanti jedanya itu sampai putihnya ini jadi bening kembali. Kalau pakai headgun atau pemanas bagaimana buang? Boleh, mau dimasukin ke oven juga boleh. Kalau semisal mau dijemur, tunggu kering sentuh terlebih dahulu baru boleh dijemur. Tapi karena hujan bagaimana mau jemur ya lur ya. Ini didiemin saja kurang lebih sekitar 20 menitan sudah bening seperti ini. Nah kalau sudah bening lagi seperti ini baru bisa dilanjut. Semisal nggak bening-bening bagaimana buang? Kalau semisalnya itu beberapa jam kok nggak bening, diamkan saja, besok bisa dijemur terlebih dahulu. Kalau sudah bening baru bisa lanjut di clear lagi. Gak usah diamplas nggak apa-apa ya lur ya. Tapi karena ini mau bening, kita tungguin sekitar 20 menitan sudah bening lagi seperti ini. Ini kita naik di lapis ketiga.
Untuk lapis ketiga ini kita semprot sampai terlihat benar-benar basah. Cuman kalau cuacanya sedang dingin memang seperti ini ya lur ya. Kalau di cat kompresor ada juga memutih seperti ini. Semisal kita ngeklirnya itu menggunakan thinner ND. Itu kadang kalau cuacanya sedang dingin ngembun juga seperti ini. Tapi nanti saat kering dia akan menjadi bening lagi. Yang penting kita nyemprotnya jangan sampai terlihat putih semuanya ya lur. Meskipun di sini saya semprot terlihat agak memutih, tapi untuk warna hitamnya masih terlihat. Cukup seperti ini di lapis ketiga kita semprot sampai benar-benar terlihat basah. Ini kita diamkan terlebih dahulu sampai bening. Untuk di lapis ketiga ini kita diamkan sekitar 30 menitan. Hasil beningnya itu seperti ini. Nah, sekiranya sudah oke, ini kita amankan, kita keringkan sehari dan hasilnya seperti ini lur. Bagaimana kira-kira untuk hasilnya? Sebenarnya untuk jerukannya juga masih ada ya lur, tapi tipis, tidak terlalu terlihat untuk kulit jeruknya. Ini karena pengerjaannya pas cuacanya dingin ya lur ya. Kalau cuacanya sedang oke dan mendukung, hasilnya mantap. Tapi ini dengan cuaca yang kurang mendukung saja sudah lumayan seperti ini. Untuk caranya kurang lebih seperti tadi. Yang penting di lapis terakhir untuk warna itu kita semprot sampai terlihat basah. Kemudian untuk di lapis terakhir clear juga sama, kita semprot sampai terlihat benar-benar basah. Nah oke lur, jadi kurang lebih untuk cara saya ngeripen menggunakan cat aerosol agar hasilnya tidak ngulit jeruk, kurang lebih seperti tadi ya lur ya. Dan untuk cuacanya jika sedang dingin, untuk pengecatan cat aerosol itu harus agak bersabar ya lur. Jangan buru-buru bras-bras pengen cepat selesai, karena nanti bisa trouble. Harus pelan-pelan saja. Tapi kalau kita sudah paham dengan karakter cat yang kita pakai, itu pengerjaannya akan lebih enak. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar apa saja dari channel ini, di subscribe biar tidak ketinggalan, dan thank you.